Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa majid wa azim wa syarrif ala sayyidina wa nuri qulubina Muhammad nuril anwar rasulillah sallallahu alaihi wa sallam miftah wa bil yasar sayyidina maulana Muhammad bin Muhtar wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Qala al-muallif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Wa min dhalika ma warada fi kisah Buhaira atau Bakhira ar-rahib. Hadirin yang dimuliakan Allah, alhamdulillah malam hari ini Allah subhanahu wa ta'ala kembali memberikan kesempatan kepada kita untuk kumpul di dalam majelis ini meskipun dalam keadaan hujan. Ya, kita lihat kalau sudah musim hujan males sekali untuk berangkat ngaji, ya kan? Hanya orang-orang yang dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, karena kan memang paling enak kalau hujan-hujan gini di rumah. Ya, di rumah lihat TV sama istri, sama anak, ya kan? Tapi malam hari ini Allah Ta'ala pilih kita untuk tetap kumpul di sini, sehingga insya Allah karena sebab kita tetap kumpul, Allah Ta'ala akan jadikan kita seseorang yang selalu dipilih, ya, di dalam setiap bentuk kebaikan-kebaikan, sehingga kita menjadi orang yang baik di mata Allah dan Rasulullah insya Allah. Kita akan lanjutkan apa yang kita kaji tentang baginda tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yang mana kemarin kita bahas tentang khatamun nubuwah, tanda kenabian Nabi Muhammad SAW yang ada di pundaknya, bagian belakang. Kemudian itu sudah dibongkar, diketahui langsung, dideteksi oleh Salman Al-Farisi, sehingga akhirnya Salman Al-Farisi itu masuk ke dalam agama Islam dan semakin mantap di dalam Islamnya karena menemukan tanda kenabian itu. Lah, sekarang muallif akan menceritakan tentang seorang pendeta, yang mana pendeta itu telah mengenal tanda kenabian Nabi Muhammad sejak masa kecil Nabi Muhammad SAW. Sehingga orang-orang yang hidup dan menyaksikan langsung persaksian daripada pendeta tersebut, semua mereka saat itu, termasuk pamannya Abu Thalib beserta para asyikh daripada kalangan Quraisy, mereka akhirnya meyakini apa yang disampaikan oleh pendapat Bakhira. Dan termasuk daripada kisahnya Bakhira atau Buhaira, ya, wa ma'rifatuhu bin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ngertinya Bakhira atau pendeta Bakhira itu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisa babi khatamin nubuwah al-mukhbar anhu fil kutubis sabiqah. Ya, karena sebab telah dikabarkan oleh kitab-kitab yang telah lalu yang sudah dibaca oleh Buhaira tentang tanda-tanda kenabian Nabi akhir zaman. Jadi Bakhira ini adalah seorang pendeta yang memang dia itu bermukim di satu tempat, gak keluar dari tempat itu kecuali hanya untuk hajatnya saja. Jadi ada kejadian apa saja Buhaira ini gak akan keluar, ya. Dan semua kejadian alam diketahui oleh Bakhira atas dasar kitab yang dia baca, kitab-kitab yang telah diturunkan
oleh orang-orang sebelum Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Buhairah ini luar biasa. Nanti diceritakan nih, diceritakan. Rawa At-Tirmidzi, Imam At-Tirmidzi daripada Abi Musa qala, beliau berkata, kharaja Abu Talib ila Syam wa kharaja ma'ahu an-Nabi sallallahu alaihi wasallam fi asyakhin min Quraisy. Abu Talib keluar kepada Sam, negeri Sam, bersama Nabi dan para tokoh-tokoh Quraisy saat itu. Nabi masih kecil. Nabi masih kecil. Falamma asyrafu ala rahib, saat rombongan ini tadi, Abu Talib, Nabi Muhammad yang masih kecil, kemudian para pembesar Quraisy ini berjalan sampai kepada satu tempat, ya, maka dia melewati satu pemukiman yang di dalam mukim tersebut, tempat tersebut, ada seorang pendeta, yaitu pendeta Bahira. Habatu fahallu rihalahum. Ketika mereka tahu, ini tempatnya Bahira, pendeta yang terkenal itu. Ini tempatnya Bahira, pendeta terkenal. Ya. Kemudian mereka langsung berhenti, turun dari tunggangannya, diikatkan ontanya, kudanya di pohon-pohon yang ada di sekitar pemukiman tempat rumah daripada Bahira itu. Fahallu rihalahum fakharaja ilaihim ar-rahibu wa kanu qabla dzalika yamurruna bihi fala yakhruj ilaihim. Maka saat itu ketika para pembesar Quraisy itu sudah mulai parkir kendaraannya, mengikat kendaraannya di pohon-pohon, begitu juga Abu Talib, dan di sana ada Nabi Muhammad. Belum sampai masuk ke rumah rahib, belum sampai masuk ke rumahnya Bahira, maka pendeta tersebut keluar langsung. Jadi belum sampai ngetok, langsung keluar rahib ini. Pendeta Bahira ini keluar. Wa kanu qabla dzalika yamurruna bihi fala yakhruj ilaihim. Lah ini pembesar Quraisy ini biasa memang. Setiap pergi ke Sam, mampir ke Bahira. Mampir ke rumahnya Bahira, pendeta Bahira ini. Tapi Bahira ini gak pernah keluar dari rumahnya, meskipun sudah mampir berkali-kali. Jadi tetap para rombongan ini yang masuk ke dalam rumahnya Bahira. Bahira gak pernah keluar dari rumahnya, seperti Anda katakan tadi. Tapi di saat itu Bahira keluar. Kaget semua ini rombongan ini. Semua rombongan kaget. Qala fahum yuhalluna rihalahum faja'ala yatakhallalahumur rahib ay yamshi bainahum wa yatlubu fi khilalihim syakhsan. Ya, kemudian saat para pembesar-pembesar itu mengikat, kemudian pendeta itu keluar dari rumahnya, langsung menuju kepada antara rombongan-rombongan itu, seolah-olah mencari seseorang. Hatta ja'a fa'akhadha biyadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, wa qala, dan berkata, hada sayyidul alamin. Hada rasul rabbil alamin. Yab'asuhu Allahu rahmatan lil alamin, kata Bahira. Langsung dipegang itu tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dipegang. Ini adalah pimpinan daripada segenap alam semesta. Ini adalah utusan daripada Tuhan alam semesta. Ini adalah yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai rahmat untuk seluruh penduduk alam semesta, kata Bahira. Faqala lahu asyahun Quraisy. Akhirnya para pembesar Quraisy tanya kepada Bahira ini tadi, ma ilmuka, wahai Buhairah, apa yang kamu ketahui tentang anak ini? Ai ma sababu ilmika bidzalika. Kenapa kok kamu tiba-tiba ngomong ini adalah utusan Tuhan semesta alam? Kenapa kok tiba-tiba kamu pegang tangannya dan kamu katakan ini adalah orang yang diutus oleh Allah Ta'ala sebagai rahmat lil alamin? Apa alasanmu? Faqala rahib, maka Bahira berkata kepada mereka, innakum hina ashraftum minal aqabah
lam yabqa syajarun wala hajarun illa kharra sajidan. Ya, kalian tadi tuh jalan mulai dari ujung jalan sana, melewati segala tempat, ya. Kalian itu tidak melewati satu pohon, tidak melewati bebatuan, kecuali yang sudah kalian lewati itu semuanya sedang bersujud kepada dia, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kamu harus tahu bahwasanya di kitab-kitab kami yang kami baca itu, kata dia, wala yasjudani illa li nabiyyin. Ya, gak ada pohon, gak ada daun, gak ada batu yang nunduk kecuali kepada seorang nabi. Wa inni a'rifuhu bi khatamin nubuwah, dan aku tahu kalau ini adalah seorang nabi. Termasuk aku tahu bahwa di dalam tubuh anak ini asfala min ghadrufati katfihi, yang ada di bawah daripada pundaknya, mislat tufahah, ada seukuran daging yang muncul daripada tubuh anak ini. Ketika dilihat memang ada khatam di pundak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Summa raja'a fasana'a lahum ta'aman falamma atahum bihi wa kana huwa ay an-nabi sallallahu alaihi wasallam fi ri'yatil ibil. Ya, saat itu Nabi sallallahu alaihi wasallam ada di peternakan onta saja. Sedang ya memang tidak dilihat, gak ada yang tahu kalau ini adalah seorang anak kecil yang kelak akan menjadi seorang nabi. Tapi makanya hanyalah orang-orang yang dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala sejak dulu sudah mengetahui akan kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqal, kemudian diajak masuk ke dalam rumahnya semuanya. Ayo kalian masuk ke rumahku. Dijamu. Tapi Nabi dibiarkan tetap bermain di sana, di mana namanya, di tempat peternakan onta itu tadi. Ya. Faqala arsilu ilaih. Setelah disediakan makanan, katanya Buhairah, arsilu ilaihi. Fa'aqbala wa alaihi ghamamatun tudilluhu. Falamma dana minal qawm wajaduhum qad sabaquhu ila fai'i syajarah. Falamma jalasa sallallahu alaihi wasallam mala fai'u syajarah. Fa itu apa namanya? Tangkai daripada pohon. Nah, mana lagi? Faqala, kemudian berkata, arsilu ilaihi, antarkan makanan ini kepadanya. Ya, antarkan ini kepadanya. Fa'aqbala wa alaihi ghamamatun tudilluhu. Kemudian akhirnya yang ngantar makanan ini tadi kepada Nabi SAW, begitu ketemu dengan Nabi Muhammad SAW, ternyata dilihat Nabi Muhammad itu sedang dinaungi sama awan di atasnya itu. Jadi di tengah panas, Nabi itu dinaungi di atasnya. Ya Nabi masih kecil, gak ngeh akan hal-hal yang seperti itu. Lah Buhairah sengaja mengutus orang untuk ngantar makanan kepada Nabi Muhammad yang saat itu masih kecil, agar tahu, kamu lihat tuh, antarkan sana. Begitu diantarkan ke sana, dilihat di atasnya Nabi ternyata ada awan yang menaungi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fadana minal qaum wajadahum qad sabaquhu ila fai'i syajarah. Falamma jalasa sallallahu alaihi wasallam mala fai'u syajarah. Saat Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk di dekat pohon itu tadi, ranting-ranting pohon yang ada di atas itu semuanya nunduk kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi menaungi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala ay ar-rahib lil qaum unduru ila fai'i syajarah mala alaihi. Lihat nih ranting-ranting pohon ini, katanya Buhairah. Lihat, semuanya telah menunduk untuk apa? Menaungi anak ini, menaungi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala ansyadakumullahu ayyukum waliyyu. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kamu, siapapun kamu itu walinya. Maksudnya yang menjaga Nabi Muhammad
ai qaribuhu, maksudnya kerabatnya, ya. Yang dimaksud di sini adalah Abu Thalib. Mana Abu Thalib? Ditanya. Nah, ini siapa walinya? Walinya adalah Abu Thalib. Falam yazal yunashidu ay yunashidu Abu Thalib hatta raddahu Abu Thalib ay aada an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam ila Makkah khaufan alaihi minar rum ay yaqtuluhu wa ba'asa ma'ahu Abu Bakar Bilal wa zawwadahu ar-Rakhib anil Ka'ab wa Zaid. Ya, kemudian sama pendeta itu tadi dibilang kepada Abu Thalib, sudah. Jangan lanjutkan perjalanan kamu. Kamu balik saja sekarang. Balik ke Mekah. Khawatir nanti sama orang-orang Rom, mereka kalangan Romawi akan menyakiti, akan mengetahui tanda kenabian Muhammad ini, sehingga mereka akan menyakiti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kembali. Nah, di riwayat ini diceritakan saat itu sudah ada Abu Bakar dan Bilal. Tapi ini pendapat yang dhaif. Hadisnya hadis dhaif. Kenapa? Karena di dalamnya penyebutan Abu Bakar dan Bilal di dalam kejadian ini itu sangat tidak mungkin, karena selisihnya Sayyidina Abu Bakar dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak seberapa jauh, sama-sama masih kecilnya. Kemudian sama Buhairah, Abu Thalib ini diberi bekal roti, diberi bekal minyak yang biasa dimakan. Rotinya itu dicelupkan ke minyak itu kemudian dimakan, karena roti zaman dulu itu ada roti yang keras, gak bisa dimakan kecuali dicairkan dengan dicelupkan dulu. Nah, itu dibawakan. Ini saya siapkan bekalnya, sudah balik saja ke Mekah biar anak ini tidak tertimpa bahaya, ya. Nah, kemudian di berikutnya ini disampaikan oleh mu'allif tentang kondisi hadis yang karena sebab menceritakan di sana Abu Bakar dan Bilal sudah ikut rombongan. Ini adalah sanad yang dhaif, ya. Nah, walhasil kejadian itu cuman penyebutan Bilal dan Abu Bakar itu saja yang dhaif. Tapi cerita ke atasnya, rijalnya adalah sahih semuanya, sangat sikot semuanya. Ya, itu termasuk tanda kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana memang diceritakan kita punya Nabi ini luar biasa. Ya, kemana-mana dinaungi sama mendung, daun. Makanya kata Sayyidina Ali ibn Abi Thalib saat sudah sama-sama besar ini, ya, kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, beliau mengatakan, aku tidak melalui satu perjalanan di kota Mekah bersama Nabi Muhammad SAW, yang dimana perjalanan tersebut aku melewati pohon dan bebatuan, kecuali aku dengar semuanya itu sedang berselawat kepada Nabi Muhammad dan bersalam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita nggak bisa bayangkan, ya, sahabat yang hidup langsung bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya mereka itu memang benar-benar semuanya total untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Karena mereka melihat langsung kemuliaan Nabi, luar biasanya Nabi, mukjizatnya Nabi, itu semua dilihatkan. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menjadikan kita itu kecil hati dibandingkan dengan sahabat. Ya, meskipun kita nggak hidup sezaman dengan Nabi Muhammad, tapi kita sudah pernah dipikirkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Nabi saat duduk dengan sahabatnya, seluruh sahabatnya, tiba-tiba Nabi menangis. Ditanya oleh sahabat, "Ya Rasul, kenapa engkau menangis?" Maka dijawab sama Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Aku rindu." Rindu kepada siapa? Kepada umatnya, yaitu kita semua. Ya, jadi sebelum wujudnya siapapun di muka bumi ini setelah Nabi, kita telah dirindukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum siapapun itu cinta ke kita, sayang ke kita, rindu ke kita, peduli kepada kita, tapi Nabi Muhammad telah lebih dulu merindukan kita dan mencintai kita. Ya, itu sudah dibuktikan oleh Rasulullah dengan tangisannya, dengan doanya, dengan perjuangannya di setiap masa hidupnya dan hembusan nafas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Nah, ikhwan yang dimuliakan Allah, insyaallah Rabu yang akan datang kita akan membahas tentang akhlak mulia Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti juga akan dibahas akhlak Nabi, begitu juga zahir tubuh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini akan semakin perinci nanti, mulai daripada baiknya Nabi, akhlaknya Nabi kepada keluarganya, kepada temannya, kepada anak kecil, nanti akan dibahas, disampaikan hadis-hadisnya di sini, dan juga bagaimana Nabi SAW berbuat baik kepada istri-istrinya, berbuat baik kepada istri-istrinya. Kalau itu kan cuma kepada istrinya, toh itu nggak ada istri-istrinya. Ya, kalau Nabi SAW kepada istri-istrinya. Ya, semoga kita semua juga mendapatkan barokah Nabi. Istrinya satu, semoga jadi dua. Bismillahirrahmanirrahim.